Hari ini saya diberi sebuah pesan oleh Tuhan untuk memperlengkapi Anda. Saya beri judul khotbah sebentar, manfaat karunia. Ya, manfaat karunia. Karunia-karunia Roh Kudus yang ditulis di 1 Korintus pasal 12. Mari kita buka bersama-sama 1 Korintus 12, rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ayat 1 sampai 11 saya baca semuanya dulu, lalu saya akan jelaskan satu persatu. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik pada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Kita baca sekarang ayat 1, saya jelaskan satu persatu. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Beberapa gereja alergi dengan karunia-karunia Roh Kudus, karena mungkin pernah punya trauma. Tidak sedikit di antara kita juga bingung di area ini, karena tidak punya pengalaman sama sekali, tidak ada mentor, tidak ada patronnya. Lalu, kenapa Paulus di sini mengatakan, aku mau supaya kamu mengetahui kebenarannya, dan Rasul Paulus punya surat ini menjadi kanon atau menjadi Alkitab yang kita sama-sama akui bahwa ini adalah firman Tuhan. Kenapa Rasul Paulus berkata, aku mau kamu mengetahui kebenarannya? Kalau Rasul Paulus tulis begini, ini firman Tuhan, berarti Tuhan mau kita tahu tentang karunia-karunia roh itu. Gak mungkin Tuhan itu iseng. Jikalau karunia itu hanya menimbulkan trauma atau demi demonstrasi kuasa untuk mengangkat martabat seorang hamba Tuhan, untuk membuatnya menjadi hamba Tuhan besar, atau agar supaya siapa yang dipakai merasa lebih rohani dari yang lainnya. Kalau memang itu tujuannya, kenapa Tuhan mau kita mengetahui kebenarannya? Saya sebut itu semua adalah ekses-eksesnya. Itu semua adalah kesalahan-kesalahan tentang karunia. Do you know that? Apakah Anda dan saya menyadari bahwa karunia roh itu bisa disalahgunakan? Tapi hanya karena ada uang palsu di dunia ini bukan berarti nggak ada uang asli. Hanya karena nafsu bukan berarti tidak ada cinta yang murni. Hanya karena ada ayah yang pukuli anaknya bukan berarti semua ayah begini. Hanya karena ada banyak berhala atau ilah-ilah bukan berarti tidak ada Allah yang maha kuasa atau pribadi yang nyata. Tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Paulus ingin sekali agar kita tahu tentang karunia-karunia. Berarti Tuhan tahu karunia itu dibutuhkan, karunia itu perlu, karunia itu berguna, dan karunia itu luar biasa. Kalau kasih mencukupi, gak perlu kita tahu tentang karunia. Berarti karunia itu melengkapi kasih. Coba bayangkan kalau kita hanya mengasihi saja, lalu ada orang yang sakit, kita gak bisa berbuat apa-apa. Kita gak punya iman untuk kesembuhan. Coba bayangkan, kalau kita hanya bisa percaya bahwa Tuhan mengasihi semua orang,
Bagaimana dengan jikalau dia ingin berbicara kepada seseorang melalui Anda, lewat nubuatan contohnya. Memang karunia itu penuh resiko ya. Karunia itu bahaya terhadap orang yang dipakainya. Karena kalau orang itu nggak dewasa rohani, dia bisa jatuh dalam kesombongan contohnya. Karunia juga ada resikonya ketika dipakai oleh Tuhan untuk memberkati seseorang. Jadi ketika karunia itu menjamah kehidupan seseorang, ada resiko yang tinggi. Karena orang yang dijamah nggak tentu dewasa rohani. Bisa jadi memberhalakan nanti alatnya Tuhan. Manusia saja. Lihat itu ketika Paulus menyembuhkan orang sakit. Mereka semua satu kota huru-hara awal mulanya mau menyembah Paulus dan Barnabas. Mereka sama-sama mengeluh-elukan dia. Lihat karunia kesembuhan. Resikonya besar sekali. Ketika terjadi orang bisa salah paham, salah ngerti. Dikiranya mereka ini adalah Allah. Padahal mereka hanyalah alatnya saja. Lalu kenapa ya dengan resiko setinggi ini kok Tuhan gak hapuskan aja? Mengapa masih ada karunia itu? Saya yakin karunia itu masih ada setelah Yesus naik ke sorga. Karena Tuhan Yesus dahulu, sekarang, selama-lamanya tidak pernah berubah, dia tetap sama. Dan selama ada kebutuhan manusia, di situ dibutuhkan karunia. Kenapa ya kok Tuhan tidak tiadakan saja? Malahan sekarang kita disuruh study about it. Kita disuruh mempelajari kebenarannya. Berarti karunia tidak bisa digantikan dengan kasih semata-mata. Justru karunia itu bisa menjadi kepanjangan tangan kasih. Kepanjangan lidah Allah. Karunia itu bisa menjadi tongkatnya Harun yang bertunas. Karunia itu bisa menjadi tongkat Musa yang membelah Laut Merah. Berarti karunia ini adalah jawaban bagi dunia. Makanya itu saya ajak kita untuk tidak alergi dulu. Semua karunia yang disebutkan tadi yang tertulis dan tertera, semuanya itu untuk umat Allah, untuk jiwa-jiwa, untuk orang berdosa, untuk semua orang, untuk setiap manusia dalam kebutuhannya. Aku mau supaya kamu mengetahui kebenarannya. Ayat 2, kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Ayat 2 langsung nampak di sini tujuan dini atau tujuan awal punya karunia atau terjadi manifestasi karunia-karunia Roh Kudus adalah supaya membuktikan bahwa Allah itu hidup. Ayat 2 adalah konteks atau background-nya. Biasanya orang-orang di dunia ini latar belakangnya ya ini. Apapun kepercayaan kita, apapun background story, kita semuanya itu terpisah dari Allah karena dosa. Dosalah yang memisahkan kita dari Tuhan. Sehingga kita semua mencari-cari kebenaran. Jadi setiap manusia itu selain jatuh dalam dosa, semuanya jatuh dalam teori belaka. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, ini kejadiannya ceritanya sebelum kita mengenal pribadinya yang hidup melalui pengorbanan Yesus. Sebelum kita mengenal Bapa. Kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Manusia itu hanya punya pengetahuan akan Allah, itu pun kebanyakan teori belaka. Karena itu Tuhan ingin menembus atmosfer yang kering rohani, atmosfer kematian rohani ini. Tuhan itu memberikan Injil yang menghidupkan, betul. Tapi Injil itu diteguhkan atau dikonfirmasi dengan tanda-tanda heran. Bukan karena Injil itu butuh tanda baru dia menjadi absah, tidak. Injil itu sendiri adalah pesan yang membebaskan. Injil adalah berita yang memerdekakan. Injil itu sendiri sudah cukup. Paulus berkata begini di Roma, aku punya keyakinan yang kokoh akan Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah. Pertama-tama dia menyelamatkan orang Yahudi, lalu orang yang non-Yahudi pula. Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan lewat iman. Dalam bahasa Inggrisnya bagus sekali. I am not ashamed of the gospel, for the gospel is the power of God to save. Dalam translation atau terjemahan yang lain, I have full conviction and confidence in the gospel of Jesus Christ, for it is the good news to save.
Jadi saya harap kita semua jelas dulu dengan ini. Injil nggak perlu tanda heran. Tapi kalau diberitakan, memang menembus kegelapan dan ketebalan otot dosa manusia di hatinya, itu untuk membuat orang itu bisa betul-betul mempertimbangkan dan melihat terang Kristus di dalam Injil itu. Tuhan seringkali harus menembus kegelapan berlapis-lapis di dalam kehidupan orang itu yang sudah berabad-abad takluk kepada berhala-berhala bisu. Bukan berarti Tuhan perlu memperjelas dirinya agar supaya orang percaya. Bayangkan kalau Injil diberitakan tanpa tanda, manusia tidak diyakinkan. Dan orang tidak bisa melihat kenyataan Tuhan sebelum mendengarkan pemberitaan. Atau setelah mendengarkan pemberitaan itu mereka berkata, ternyata Tuhan itu nyata, tidak seperti berhala bisu yang kusembah. Sekalipun mereka tidak diyakinkan, Injil diberitakan, mereka pasti akan masuk neraka karenanya. Karena mereka menolak Injil dan tidak percaya. Injil itu berkuasa, menyelamatkan, dan oleh karena Injil juga orang binasa. Karena mereka menolaknya. Dari mana sih yang namanya pakemnya itu apa? Orang itu selamat atau binasa? Barang siapa menerima pemberitaanmu, pergi beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Barang siapa percaya dan dibaptis, dia akan diselamatkan. Markus 16. Barang siapa tidak percaya, dia akan dihukum. Jadi pakemnya di sini. Inilah SOP. Standarnya adalah Injil. Barang siapa percaya pada Injil, dia diselamatkan. Tapi barang siapa tidak percaya, dia dihukum. Jadi sudah jelas sekali bahwa Injil itu kuasa Allah untuk menyelamatkan, dan berdasarkan itu, barang siapa mendengar dan menolaknya, dia akan dihukum karena dosa-dosanya. Lalu kenapa tanda-tanda heran? Tuhan itu sayang. Karena Tuhan tidak hanya membawa pemberitaan. Tuhan itu seorang pribadi dan dia itu nyata, dia itu hidup. Bukankah Allah kita bangkit? Yesus Kristus mati bagi kita. Allah yang menjelma sebagai manusia. Lahir bukan lewat sperma, tapi lewat kandungan seorang perawan namanya Maria. Sampai umur 12 bisa berdebat dengan ahli Taurat. Umur 30 dibaptis Yohanes Pembaptis. Lalu setelah itu menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta. Dan pada hari Jumat yang disebut Jumat Agung itu, Yesus mati di kayu salib padahal dia tanpa dosa. Kok bisa putus nyawa? Karena dosa itulah yang membunuh manusia. Bukankah setelah berdosa Adam baru bisa mati? Yesus gak pernah berdosa kok bisa mati. Karena dia mati karena dosa kita, bukan karena dosanya sendiri. Yesus gak bisa mati harusnya kan? Bukankah setelah Adam ambil dari pohon terlarang itu, maka Tuhan berkata, mulai hari ini kamu akan mati. Umur manusia semakin pendek dan semakin pendek. Yesus mati di kayu salib itu mengembuskan nafas terakhir bukan karena dosanya. Karena dia gak ada dosa. Tipu muslihat ada di mulutnya. Jadi kalau dia bisa mati, itu mati karena engkau dan aku. Lalu setelah Yesus pada waktu menyembuhkan begitu banyak orang sakit, lalu pada hari ketiga dia bangkit menunjukkan bahwa dia bisa istilahnya mengembalikan nyawanya sendiri ke tubuhnya. Bukankah Tuhan berkata, aku akan membangkitkan bait suci ini, akan dihancurkan 3 hari. Wow, dari cerita ini, Tuhan itu nyata, Tuhan itu pribadi. Tuhan itu bukan hanya sebuah berita, Tuhan itu ingin punya hubungan yang real dengan manusia. Itulah sebabnya dalam pemberitaan Injil lewat hamba-hamba Tuhan, lewat rasul-rasul, lewat penginjil-penginjil, lewat orang-orang percaya, Tuhan gak tinggal diam. Bukan hanya ketika kita bercerita seperti storytelling, seperti kita sedang berdongeng. Bukan, ketika kita lagi cerita nih, saya lagi beritakan Injil kepada teman saya. Baik itu one on one, satu orang di depan saya, atau sebagai seorang penginjil, hamba Tuhan, pengkhotbah, saya berkhotbah di hadapan puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan dan puluhan ribu. Tuhan tuh gak tinggal diam, Tuhan tuh ada di samping hamba-hambanya. Seperti Tuhan yang muncul ketika Paulus sedang mengalami tekanan. Tuhan berkata, beritakan Injil di kota ini, aku banyak pengikut, kamu gak usah takut. Terus buka mulutmu, sampaikan sabdaku. Tuhan berdiri di samping Paulus. Ketika saya memberitakan Injil, Anda memberitakan Injil, bersaksi kepada sesama, Tuhan itu ada di sisi kita. Dan dia gak tinggal diam. Ketika kita lagi cerita nih sama seseorang, Tuhan juga jamah dia. Kadang-kadang Tuhan akan bisikan sesuatu ke hambanya. Beritahu begini, begitu. Lalu muncullah kata-kata pengetahuan. Muncullah nubuatan.
Lalu Tuhan juga bisa membuat kita merasakan, di dalam diri kita ada Roh Kudus kan? Kita bisa tahu perbedaan. Ini orang lagi kesurupan, orang ini sedang dibelenggu setan, atau hanya cari perhatian. Kita tahu membeda-bedakan roh. Lalu ketika lihat orang itu sakit, mungkin sementara kita memberitakan Injil, Yesus mungkin bisa. Siapa tahu, kita nggak lihat sih. Tapi kita percaya Tuhan juga berbelas kasih. Mungkinkah Tuhan menangis di samping kita? Roh Kudus itu di dalam diriku dan dirimu. Lalu tiba-tiba digerakkan iman kita, nggak hanya memberitakan Injil ABC-nya, atau menyampaikan seperti semudah alfabet Injil keselamatan. Ceritakan Yesus mati, Yesus bangkit, Dia mengasihimu, maukah engkau menerimanya di dalam hatimu. Tapi sementara kita bicara gitu, kita digerakkan dengan belas kasihan ketika melihat sebuah kondisi fisiknya. Mungkin dia lumpuh, mungkin dia sakit kanker. Tiba-tiba ada iman dalam diri kita. Lalu Tuhan memberikan karunia kesembuhan. Tuhan gak hanya ingin dia percaya Injil. Tuhan lihat orang kusta, masyigu hatinya. Tuhan lihat Lazarus mati, menangislah dia. Dia ingin menjamah, karena Yesus gak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Berhala bisu gak bisa begitu. Suatu teori belaka, atau hanyalah sebuah kepercayaan yang empty, tidak bisa berbuat yang seperti yang saya katakan tadi. Hanya seorang pribadi yang berjalan Immanuel Allah beserta yang bisa berbuat semua itu. Kadang-kadang Tuhan bisa memberikan sebuah gerakan roh di dalam jiwa seorang yang melayani. Aduh, kasihan orang ini. Orang ini sedang dalam masalah finansial yang sangat-sangat buruk sekali. Tiba-tiba perkataan kita dihinggapi kuasa. Lewat nubuatan kolaborasi. Lalu terjadi mujizat. Kamu lihat nanti ya, karung-karungmu itu semua diretur semuanya karena barangnya apalah, beratnya gimana. Tiba-tiba ditimbang lagi. Kok bisa masuk ya ke ukuran? Jadi gak jadi diretur atau dikembalikan. Anginnya bisa keluar sendiri seperti ada mujizat Allah. Kepada seluruh kontainer barangmu. Dan barang itu yang harus dikembalikan merugi bagi perusahaan Anda. Kok bisa ya tiba-tiba kempis sendiri? Beratnya itu bisa masuk gitu. Gak ngerti ya, saya cuma memberikan sebuah ilustrasi. Contoh-contoh saja di luar kepala yang sekarang saya coba jelaskan supaya Anda dapat gambaran. Karunia mengadakan mujizat, itu bukan kesembuhan. Membangkitkan orang mati. Orang gak punya alat, mungkin gak punya bagian tubuh tertentu, tiba-tiba muncul di situ. Air menjadi anggur. Janda yang keluar minyaknya di sebuah guci atau sebuah bejana yang tidak pernah berhenti alirannya. Masih ada mujizat-mujizat modern karena Tuhan itu tetap cinta, bukan hanya sekedar berita. Tuhan itu pribadi nyata dan Dia itu menjalin hubungan. Dia bukan berhala bisu. He wants the world to know through you. Tuhan mau seluruh dunia tahu melalui Anda dan saya bahwa Dia itu ada, Dia itu nyata. Dia tidak sama dengan berhala-berhala yang bisu. Makanya karunia itu perlu. Dengan segala resikonya, it's important, in fact it's crucial, sangat penting sekali. Meskipun resikonya besar loh. Gak tentu orang yang dipakai Tuhan dengan karunia itu dewasa rohani. Makanya itu Paulus berkata di 1 Korintus 14 ayat 1. Gak usah dibuka tapi saya bacakan. Kejarlah kasih itu. Dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Paulus memberikan balancingnya. Sekali lagi tentang karunia roh adalah judul di Alkitab Indonesia kita. Pasal 14 ayat 1 bunyinya kejarlah kasih itu. Jangan lupa ya guys. Jangan hanya karunia-karunia melulu. Karunia itu perlu. Tapi kejarlah kasih sebelum dan sesudahnya. Kejarlah kasih selagi engkau berkarunia. Kejarlah kasih sebelum, selagi, dan sesudah. Karunia-karunia Roh Kudus. Usahakan dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Paulus tidak discourage mereka. Paulus tidak mematahkan semangat orang. Gak usah karunia-karunia, yang penting kasih. Yang penting berbuat amal. Masalahnya dunia ini gak percaya dibuatin amal. Juga mereka paling ujung-ujungnya kamsya atau terima kasih kepada Anda. Tapi mereka tetap tidak diyakinkan bahwa Allah itu ada. Itu adalah departemen divisi karunia. Tapi Paulus memberikan keseimbangannya. Dia memastikan bahwa kita itu tidak boleh
hanya titik berat di karunia, tapi kita juga harus mementingkan buah-buah roh itu juga. Kalau enggak karunia saja, nanti ujungnya hidup kita jadi batu sandungan gara-gara karunia. Batu sandungan dengan B dan dengan B huruf besar. Malah besar-besaran menyandung orang. Mana lebih menyandung? Orang biasa atau orang ternama? Mana lebih tersandung? Kalau orang yang melukai Anda, orang yang normal saja atau orang yang berkarunia yang selama ini menginspirasi Anda? Makanya Paulus berkata, kejarlah kasih. Tapi tetap usahakan dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Kenapa? Karena karunia itu penting, perlu. Karunia itu bukan untuk sok-sokan, sekalipun beberapa orang. Efek sampingnya demikian. Itu salah manusianya. Tapi anehnya ya, Tuhan memberikan karunia kepada orang itu bukan berdasarkan orang itu layak loh. Tapi karena ada orang yang butuh di sekelilingnya, Tuhan titipkan karunia itu. Saya kasih contoh ya. Contoh kalau anak kita semata wayang. Dia bergelantungan di ujung jurang. Lalu Anda tanya sama orang-orang baik, Anda telepon semua tetangga, Anda panik sekali, Anda di luar negeri, Anda telepon, ya kan? Mungkin tanahnya lagi longsor dekat rumah, telepon tetangga yang baik, semua nggak ada yang angkat, ditelepon, ada yang angkat dan berkata, nanti dulu saya masih sibuk, saya masih les. Saya lagi Zoom. Anda telepon semua, Anda marah, tapi nggak sempat untuk marah karena emergency dan darurat sekali. Jadi Anda telepon semua kerabat, sanak saudara, mereka semua beralasan tidak datang. Orang baik nih. Semua orang-orang yang selama ini Anda titipkan anak kepadanya, Anda bisa percayakan apa saja. Tapi orang-orang ini gak bersedia. Makanya ada pepatah, Tuhan itu memakai orang yang mau, bukan orang yang mampu. Nanti Tuhan kasih kemampuan sama dia. Lalu di dekat rumah Anda, di mana longsor jurang itu, anak Anda bergelantungan sebentar lagi jatuh dan meninggal dunia. Ada orang-orang ex-narapidana, preman-preman di jalan itu. Mungkin mereka lagi tatoan ya gitu ya. Mungkin mereka lagi merokok. Mungkin mereka sedang berantem berkelahi. Kalau saya jadi papa dari anak yang dalam bahaya, orang baik gak mau tolong saya. Gak mau jalankan misi saya untuk selamatkan anak saya. Saya akan panggil preman-preman itu. Saya beritahu sama dia, kalau perlu saya bayar. Saya berkata, tolong anakku. Nah anehnya, preman-preman itu gak mikir dua kali. Taruh semuanya dan meraih dengan tangan mereka, gotong royong kalau perlu, angkat anak itu keluar dari jurang. Kenapa Tuhan pakai orang jahat? Kenapa di dalam dunia ini ada cerita Tuhan memakai seseorang, ternyata orang itu nanti ujungnya jatuh dalam dosa? Itu salah orang baik sih, salah satunya. Bukan karena Tuhan mau membeda-bedakan. Setiap kita itu gak ada yang layak di matanya. Paling lebih bersih dari yang lainnya. Tapi tidak ada satupun di antara kita ini bersih di matanya. Kita semua ini orang berdosa. Kita semua ini kain kotor. Tapi kenapa Tuhan pakai orang yang seolah-olah kotor? Kenapa tiba-tiba orang itu mendoakan orang? Padahal orang itu bukan pendeta. Lalu orang itu sembuh. Karena orang-orang yang mungkin sekolah pendeta, orang-orang sekolah teologi lebih sering, lebih suka memperdebatkan tentang Roh Kudus, mendebatkan soal karunia, jarang melakukan apa-apa dengan karunia itu untuk menolong orang berdosa yang bergelantungan di jurang maut. Kalau ibu saya jatuh di jalanan, saya cari orang baik dulu. Bahkan saya cari yang berwenang atau yang berwajib di situ. Tapi kalau nggak ada, saya akan minta anak jalanan tolong gendong ibu saya. Jikalau dia terluka, kenapa Tuhan kasih karunia kesembuhan kepada orang yang nggak layak? Karena karunia kesembuhan bukan dikasih kepada orang gak layak, dititipkan ke dia. Tujuannya bukan kepada orang itu yang dipakainya, tujuannya kepada orang yang Tuhan mau sembuhkan. Tuhan gak peduli apoteknya atau apotekernya, yang penting pasiennya itu minum obatnya. Tuhan gak peduli orang itu layak atau enggak. Siapa bersedia, Tuhan kasih karunia. Karena tujuannya adalah untuk menyembuhkan orang yang dia layani. Tujuannya orang sakit itu, tujuannya adalah pasiennya. Kalau hospital yang bagus tidak mau terima obatnya, saya kasih ke puskesmas. Kalau puskesmas nggak mau, saya kasih siapa saja yang mau obati. Karena tujuan akhir saya adalah pasien saya. Tujuan akhir Tuhan adalah jiwa-jiwa yang membutuhkan. Sekarang jadi mengerti kan? Karena itu kita nggak boleh menunjuk orang, oh orang itu setelah dipakai Tuhan, lihat dia jatuh. Ya memang sih,
Itu membuat batu sandungan, disayangkan sekali. Ada orang-orang Kristen yang berkarunia, tapi hidupnya tidak match up. Hidupnya tidak bisa menyamai karunianya, kasihnya, buah-buah rohnya. Wah, payah. Yang kayak gitu, Anda jangan kutuki. Karena Anda juga dan saya juga punya salahnya. Kita juga andil di dalamnya. Nah, kalau kita merasa lebih baik, kenapa kita tidak tawarkan diri? Seperti Yesaya berkata, angkat tangan, ini aku, utuslah aku. Kenapa kita berkata, ini aku, utuslah dia? Jangan kutuki, jangan hakimi. Kalau ada orang jatuh, kita doakan belas kasih Tuhan Yesus. Orang ini berkarunia, sayang sekali. Kenapa dia kok jadi begini? Kita doakan aja supaya dia pulih. Tapi setelah itu, mari kita mawas diri dan kita menyadari, Tuhan, kalau Engkau perlu saya tidak mau Tuhan tidak punya pilihan sehingga harus memilih orang siapa saja. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Lalu ajari aku Tuhan, lengkapi aku. Aku mau Tuhan. Maafkan aku selama ini hanya sibuk dengan diri sendiri. I'm sorry. Tawarkan dirimu. Sebab tujuan karunia bukan dirimu sih. Tujuan Tuhan kasih karunia ke orang itu juga bukan dirinya. Tujuan Tuhan memberi karunia itu adalah kepada siapa berkat itu dikaruniakan, yaitu pasiennya. Mari kita lihat ayat 3. Karena tidak ada seorang pun yang berkata-kata. Ayat 3 sekali lagi. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ayat 3 ini diberikan sebuah standar. Ya, Paulus berkata, hati-hati ya yang berkarunia. Karunia Roh Kudus itu karunia Roh Kudus tidak boleh menjadi rasa aman palsu. Orang yang berkarunia juga akan diuji, supaya jangan sampai setelah kita berkhotbah, bahkan pengkhotbah pun tidak luput. Jangan sampai setelah kita berkhotbah, kita sendiri ditolaknya. Paulus ngomong begitu kan, aku hidup demikian rupa supaya jangan sampai pada akhirnya aku pun ditolak Tuhan. Yesus sendiri yang mengatakan, di akhir zaman nanti, maksudnya di pengadilan terakhir, pengadilan anak domba Allah, tata putih itu, banyak orang kan berkata begini, Tuhan, aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, menyembuhkan demi namamu. Tuhan berkata, enyahlah, aku tidak kenal kamu karena kamu pembuat kejahatan. Memang betul Tuhan memakai orang jahat, kalau perlu karena orang baik tidak mau. Tapi jangan salah, orang jahat itu sendiri juga akan diadili. Karena dia nggak boleh GR, karunia itu diberikan ke dia bukan karena dia favoritnya Tuhan. Karena dia yang terdekat dengan anak-anak Tuhan dan jiwa-jiwa yang bergelantungan. Dia yang paling mau, tapi dia sendiri juga akan stand judged. Dia akan stand on trial, dia sendiri juga akan dihakimi, diadili oleh Tuhan dalam pengadilan tata putih. Karunia tidak boleh menjadi rasa aman palsu. Karunia tidak boleh menjadi tameng kita. Ingatlah kalau kita diberi karunia Roh Kudus tertentu, itu untuk orang lain. Dan karunia itu diberikan kepada kita. Siapa lebih banyak dipercayai, lebih banyak dia dituntut. Jadi orang itu sendiri pun akan dinilai oleh Kristus. Jadi karunia tidak bisa membuat kita exempted atau menjadi perkecualian dalam pengadilan. Tidak bisa. Karena Yesus berkata, suatu hari nanti banyak yang berkata begini, bukankah engkau mengajar di kota-kotaku? Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukan mereka yang berkata Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaan sorga. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Tuhan akan berkata, enyah kamu. Aku tidak kenal kamu, kamu pembuat kejahatan. Tuhan tidak pungkiri sangkali mujizat yang terjadi. Kalau orang itu bernubuat dalam nama Tuhan, kalau nubuatannya dari firman, ya itu kena. Karena firman Tuhan, itu mutiara. Mutiara keluar dari mulut babi ya tetap berlian. Emas 1 kilogram harganya sekarang, hari ini, per hari ini mungkin 800 sekian juta. Mau jatuh ke tinja, mau jatuh ke kubangan, tetap harganya sama, cuman ada kotoran. Jadi kalau dia bernubuatnya tepat dari firman Tuhan, ya orang lain kena. Dan kalau dia mengusir setan demi nama Yesus, itu karena nama Yesus yang ditakuti setan, bukan karena orang itu. Dan kalau sampai dia menyembuhkan, itu karena memang iman orang yang sakit itu kepada nama Yesus ketika didoakan. Jadi dia connect langsung tanpa orang. Kelihatannya didoakan, tapi dia connect langsung dengan Tuhan. Itu yang menyembuhkan.
Yesus kan sama, hai ibu pergilah, terjadilah sesuai dengan imanmu. Perwira itu yang Tuhan puji, gak ada orang yang punya iman seperti ini di Israel. Itu loh perwira yang berkata, Tuhan katakan sepatah kata aja, katakan satu perintah, satu kalimat cukup. Aku seorang perwira, aku orang Itali, di bawahku ada bawahan, di atasku ada atasan. Cukup aku beritahu, pergi, dia pergi, datang, dia datang. Tuhan berkata, orang ini gak ada di Israel iman begini. Jadi kalau sampai Tuhan itu menyembuhkan seseorang, itu betul-betul karena iman orang itu kepada Tuhan terjadilah sesuai dengan imanmu. Tapi orang yang berkarunia sendiri, yang jadi saluran itu, yang namanya keran itu kalau kotor, sudah bertahun-tahun dipakai, dia terus kotor, lama-lama jangan heran loh ya, keran itu diamputasi dan Tuhan berkata, nyalah, aku gak mau pakai keran ini lagi. Makanya berkarunia bukan berarti bisa lari dari dosa yang disembunyikan. Cepatlah bertobat sekalipun berkarunia. Kejarlah kasih. Tapi jangan juga berkata, tunggu aku sempurna, tunggu sempurna. Semua orang yang gelantungan itu mati satu-satu ke jurangnya. Tunggu sempurna ya kita semua masuk surga. Masalahnya orang baik itu banyak beralasan soalnya. Jadi bagaimana? Yang jahat jadilah baik. Yang baik jangan beralasan. Itu yang paling tepat, itu solusinya. Orang yang baik yang merasa lebih layak, atau yang de facto faktanya lebih layak, ya cepat tawarkan dirilah. Orang jahat gimana? Kalau sudah dipakai dengan karunia, bertobatlah, karunia aja mau menjamamu, berlututlah berkata, Tuhan I'm sorry, aku kotor sekali, bersihkan, supaya nanti aku yang mencocokkan diri dengan karunia itu. Bukan karunia itu harus kompromi, karena aku berlumuran dosa hari ini. Saya tidak mau karunia itu bercampur, air tawar, air asin tidak boleh dari sumber yang sama. Berarti aku yang berubah, bukan karunia itu yang kau cabut. Aku yang harus cabut dari dosa. Itu dia. Karena itu aku mau meyakinkan kamu ayat 3 sekali lagi bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Kalau kita punya karunia Roh Kudus, nggak boleh mengutuki Yesus. Hidup kita juga nggak boleh jadi kutuk bagi orang lain. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ya. Dan karunia-karunia Roh Kudus juga tidak bisa menggantikan doktrin yang sehat. Gak bisa kita menyembuhkan orang sekalipun kita membangkitkan orang mati kalau kita menyebut Yesus bukan Tuhan. Roh Kudus pernah ngalir melalui tubuh orang itu dan melalui pelayanannya, tapi cepat lambat orang itu pun akan binasa. Dan celakanya, dia akan menyeret banyak orang bersama dengan dia. Doktrin yang sehat. Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Dan tidak ada orang yang berkata-kata oleh Roh Kudus dapat berkata terkutuklah Yesus. Hidupmu tidak boleh kontra dengan karunia. Cocokkan diri dengan karunia itu. Apa yang kurang dan defisit segera ditambal oleh kasih karunia. Masuklah hadirat Allah dan berkata, make me qualified. Jadikan aku masuk kualifikasi. Sedangkan karunia itu sendiri adalah karisma, karismata, grace, kasih karunia. Tidak bisa kita berbuat sesuatu untuk agar kita layak menerimanya. Tetapi setelah kita menerimanya, minta hidupmu dilayakkan untuk itu. Kalau Allah memakaimu untuk menyembuhkan orang lain, oh Tuhan, itu karunia yang mulia kan? Maka pastikan hidupmu hidup dalam kesucian. Jaga hati dengan segala waspada. Supaya karunia itu mengalir nanti. Tidak ada lumpurnya sekaligus. Yang ikut-ikut masuk ke dalam hidup orang yang kau layani. Dan juga pastikan Anda yang mengalir dalam karunia-karunia Roh Kudus punya pengajaran yang baik dan sehat. Baca Alkitab. Jangan mentang-mentang kita bisa dengar suara Roh Kudus kayaknya. Suara Roh Kudus itu fondasinya adalah firman tertulis. Improvisasinya karena hidup kita kan gak semua tertulis di dalam Alkitab ini. Apakah besok kita ke kuliah kemana, ambil jurusan apa? Bagi anak muda kan gak ada tulisannya di Kejadian sampai Wahyu. Nah di situ butuh suara Roh Kudus. Tapi fundamentalnya harus firman Kristus. Miliki pengajaran yang sehat, hidup yang seimbang, doktrin yang baik, doktrin yang sehat. Yesus adalah Tuhan. Tidak bisa orang mengaku begitu selain oleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus pasti mengajar dan memimpinmu ke dalam segala kebenaran. Dia bukan hanya memimpinmu ke dalam tanda-tanda heran, tapi ke dalam segala kebenaran.
Bersama-sama dengan itu, karunia-karunia Roh Kudus itu kan dari satu roh yang melakukannya, yaitu Roh Allah. Tapi roh yang sama itu juga memimpin kita equally, sama pentingnya, sama bobotnya dia memimpin kita ke dalam kebenaran. Ayat 4. Ada rupa-rupa karunia, tapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Ayat 4, 5, dan 6. Dimulai dengan ada rupa-rupa karunia, lalu ada rupa-rupa pelayanan, lalu ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Satu roh, satu Tuhan, dan juga satu Allah yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Karunia-karunia roh ini unik sekali. Jangan hanya sekedar melayani. Karena ada rupa-rupa pelayanan, tetapi juga ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Seperti saya katakan tadi, jangan hanya sekedar memberitakan. Ekspektasi minta Tuhan campur tangan, minta penyertaan, minta peneguhan, tanda heran. Gak usah ditungguin sih, mana tandanya, gak perlu, taat saja. Tapi kalau Anda beriman, nanti Anda akan melihat kemuliaan Tuhan. Ada rupa-rupa karunia soalnya, bukan hanya rupa-rupa pelayanan. Jadi jangan puas hanya melayani, masuklah ke dalam dimensi karunia juga. Karena sekarang kita tahu bahwa karunia itu perlu, karunia itu bisa menolong orang, bukan menolong kita. Saya nggak perlu mengalir dalam karunia tertentu untuk saya lebih percaya pada Yesus, saya sudah percaya. Tapi untuk orang lain yang baru percaya atau belum percaya, itu sangat perlu, penting, dan itu sangat membantu mendongkrak mereka. Jangan kita paksakan mereka harus bisa percaya seperti kita. Kita bisa ada hari ini juga karena mengalami pengalaman pribadi dengan Kristus, ya kan? Kan bukan hanya kita dengar story. Ya memang Injil itu yang memerdekakan, tapi kan kita punya pengalaman-pengalaman dengan Tuhan. Lalu tiba-tiba kita muncul di pintu orang dan berkata, kamu harus percaya sama seperti saya, langsung gitu. Itulah sebabnya tidak bisa kita hanya meyakinkan orang dengan logika manusia. Sekalipun logika itu kita pakai firman. Kita minta Roh Kudus menyertai hidup kita. Ada rupa-rupa karunia, bukan hanya rupa-rupa pelayanan. Jadi jangan puas sekedar melayani saja. Masuklah dalam dimensi profetik yang sanggup membangun kehidupan orang dan amat sangat membantu mereka yang adalah pemula. Jangankan pemula, sampai kapanpun mereka juga butuh selama mereka ada kebutuhan dan keperluan. Setiap orang perlu mengalami jamahan. Sehingga karunia-karunia profetik ini atau karunia-karunia Roh Kudus itu bisa masuk dalam berbagai macam pelayanan. Hari ini saya minta Tuhan memakai saya dengan karunia dalam segala pelayanan yang saya jalankan. Saya tidak mau hanya sekedar berkhotbah, karena saya seorang pengkhotbah. Saya nggak mau hanya sekedar perjamuan kudus. Saya sebagai pendeta penyerahan anak. Saya minta karunia-karunia itu supaya bisa silih berganti memakaiku. Saya rindu, Tuhan nggak paksakan. Kalau Anda minta, Anda akan menerima. Kalau Anda mencari, Anda akan mendapat. Kalau Anda mengetuk, pintu akan dibukakan bagimu. Kamu tidak mendapat apa-apa, kata Yakobus, karena kamu tidak berdoa. Atau bisa jadi sebaliknya. Kamu berdoa, tapi nggak mendapat sesuatu. Karena yang kamu doakan, hendak kamu habiskan untuk hawa nafsu. Jadi, mana lebih penting? Mana lebih benar? Mending nggak doa aja ya, itu bukan solusi. Kamu nggak doa ya nggak dapat apa-apa. Atau kita doa, tapi sembarangan, sembrono hati. Kita nggak jaga dengan waspada. Lalu motivasinya salah. Tujuan karunia adalah untuk sosokan. Tujuan karunia adalah supaya kita dapat posisi, dipandang orang, menjadi ternama, popularitas, manipulasi, demi dapat kekayaan. Ya kalau begitu sama buruknya dengan gak berdoa. Berdoa tapi untuk hawa nafsu. Tapi terus terang ya, saya mending punya kuda yang perlu saya jinakkan. Kuda liar ceritanya. Daripada saya punya keledai yang dipukuli pun tidak mau jalan. Dalam kekristenan, anak-anak Tuhan juga ada yang seperti itu. Ada yang berdoa, ngebut nih ceritanya, ambisius. Tapi setelah Tuhan tempa 10 tahun, dia jadi orang yang jauh lebih rendah hati. Saya nggak menyesali bahwa orang-orang itu berkarunia sejak awalnya.
Memang agak sedikit menegangkan dan mendebarkan. Orang itu gugur nggak ya? Orang itu nanti akan melukai banyak orang nggak ya? Karena dia menyalahgunakan karunia. Tapi kalau kita bisa mementori orang begini dengan benar, dan kalau kita sendiri adalah orang itu yang bisa dimentori dengan baik pula, bisa-bisa setelah 10 tahun kemudian, Petrus yang gegabah menjadi Petrus yang bijaksana. Menjadi seorang soko guru atau bapak iman. Yang dipercayai kunci kerajaan, padahal tadinya potong kuping segala. Padahal sudah menyembuhkan orang kusta. Kan mereka dikasih kuasa, 70 orang pergi semuanya termasuk Petrus tuh. Tapi Petrus yang gegabah bentar-bentar bilang kau anak Allah, kau Mesias. Lalu kemudian berkata jangan naik ke salib. Jangan sampai ya Tuhan. Tuhan tegur dia, enyah kau iblis. Kok bisa pelin-pelan? Karena Tuhan mentori dengan baik dan benar. Karena dia juga punya hati yang teachable, yang mudah diajar. Petrus menjadi salah satu rasul yang paling utama. Saya mending, kalau saya nih, punya anak didik, mending punya seperti Petrus. Daripada punya orang yang fine-fine saja, saya nggak berdoa. Nggak doa, nggak menerima, ya nggak apa-apa. Pokoknya aku cuman begini aja, hidupku senang untuk aku. Happy ya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian. Udah, peduli amat sama orang. Mending kuda lah daripada keledai. Tapi lebih baik lagi adalah jikalau kita punya domba yang mudah diajar. Domba Kristus yang sejati, yang dipakai Tuhan dengan senjata-senjata rohani. Perlengkapan senjata Allah lengkap padanya. Dalam pelayanan saya minta Tuhan sertakan semua karunia. Baik itu penyerahan anak, konseling, penginjilan. Dan gak hanya itu loh. Kenapa sih kalau kita itu 9 buah roh itu yang disebut di Galatia 5 ayat 22. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan dan sebagainya hingga pengendalian diri. Kalau itu hukumnya wajib semua 99 kita harus alami. Orang berkata 1 buah kasih dengan 9 rasa yang berbeda. 1 fruit of love with 9 flavors. Kenapa kalau itu kita wajibkan? Tapi kalau karunia yang ditulis di Korintus 12 itu juga 9. Enggak semua orang dapat. Kenapa kita kok double standar? Kok standar kita itu ganda? Kok enggak sama ya? Kok kita pilih kasih? Kita pilih kasih sama kasih, tapi kita pilih kasih terhadap kuasa. Padahal kasih dan kuasa dua-dua milik Allah. Kasih tanpa kuasa, itu seperti kalau kita lihat orang kesurupan di depan kita, kita turut nangis, kasihan ya, kita nggak bisa berbuat sesuatu. Kita butuh pentungnya. Kita perlu gadanya untuk berkata, enyah kau iblis, pergi dari orang ini, jangan kembali. Maka orang ayan itu berhenti digoncang-goncangkan badannya. Lalu Yesus menoleh ke murid-muridnya, geleng-geleng kepala, hai angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal bersama dengan kamu. Hai kamu yang kurang percaya, jenis ini hanya bisa diusir tidak bisa diusir kecuali lewat doa dan puasa. Berarti murid-muridnya kurang mencari kuasa itu. Mereka puasa untuk mendapatkan kuasa. Mereka minta karunia, mengejarnya, usahakan dirimu untuk memperoleh karunia-karunia itu. Seperti Paulus kan, sapu tangannya menyembuhkan. Karena mereka kurang mencari kebenaran tentang karunia-karunia itu. Mereka merasa, gak perlu, yang penting kasih, yang penting kasih. Apa gunanya kasih? Kalau Anda melihat orang lain tidak bisa Anda tolong, karena Anda tidak punya kuasa. Ya memang sih, Anda merasa iba, lalu setelah itu Anda ke sorga, dia ke neraka. Kuasa itu senjatanya. It's the weapon of choice. Senjata untuk bisa melakukan peperangan Allah. Untuk merebut jiwa-jiwa, memenuhi sorga dan mengosongkan neraka. Itulah sebabnya sekalipun mereka sudah cinta sama Yesus ceritanya, mereka tetap harus nunggu Pentakosta. Yesus bilang apa? Jangan kamu tinggalkan Yerusalem sampai kamu memperoleh janji Bapa. Nantikanlah. Nantikanlah. Sampai kamu memperolehnya. Bukankah Yesus sudah mengasihi mereka? Bukankah mereka sudah mengasihi Yesus? Petrus ditanya 3 kali bahkan sebelum itu. Itu kan Yesus naik ke sorga ngomong begitu. Petrus diberitahu apa? Kan ketemu di pinggir pantai kan? Reuni yang happy. Yesus masak ikan. Petrus berenang ke situ, masih basah kuyup. Yesus bertanya, do you love me? Sambil menghangatkan diri di perapian yang Yesus buat.
Petrus berkata, yes, I love you. Do you agape me? Apakah engkau mengagape aku? Apakah cintamu, Petrus, tak bersyarat? Apakah engkau mengasihi aku lebih dari yang lainnya ini? Petrus nangis 3 kali, hancur hati. Kan cukup harusnya. Langsung aja dipakai kan sama Tuhan. Kenapa tunggu Pentakosta 10 hari setelah Yesus setelah Yesus naik ke sorga? Yesus berkata dengan jelas, kamu tidak boleh kemana-mana, jangan tinggalkan Yerusalem, tunggu nantikan janji Bapa aku. Sampai kamu menerima ini, kamu baru boleh pergi. Dan kalau kamu menerima, kalau Roh Kudus turun ke atasmu, kamu akan menerima kuasa. Saya ulang lagi, Yesus berkata kamu tidak boleh pergi dari Yerusalem, nantikan janji Bapa. Kamu baru boleh pergi setelah menerima yang satu ini. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Baru kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, dan Samaria sampai ke ujung bumi. Makanya Petrus ngerti sumber kuasa di mana. Suatu hari dia naik setelah puasa, naik ke loteng atas. Dia berpuasa, berdoa, tiba-tiba dapat penglihatan seperti ada karpet terbang turun ke bawah. Lalu ada kalimat berbunyi begini secara audible di telinga. Sembelih dan makanlah. Lalu Petrus berkata, enggak, aku tidak pernah makan yang haram. Tuhan berkata, jangan sebut haram yang telah kusebut halal. Lalu setelah itu ada suara, ikuti orang-orang yang kuutus ini. Pergi sama mereka, sebab aku yang perintahkan mereka kemari. Pergilah Petrus bersama dengan beberapa saudara-saudara seimannya. Lalu sampailah di pintu gerbang Kornelius. Disitulah terjadi curahan Roh Kudus. Dia tahu sumber kuasa di mana, dia naik ke ruang doanya. Mengasihi Yesus saja seolah tidak cukup. Dikasih Yesus seolah-olah gak cukup. Dia harus punya kuasa Roh Kudus. Makanya Petrus setelah Pentakosta jalan ke gerbang indah. Dilihati oleh seorang pengemis, minta sedekah. Petrus gak kasih dia uang karena dia memang gak bawa uang. Dia jujur, dia gak berdusta ketika dia berkata, emas perak tidak kupunya. Yang kamu minta itu loh, aku gak ada. Apa yang kupunya? Emas perak semua yang di sini pun. Semua orang sekarang kumpulkan duitnya juga gak bisa beli. Kamu lumpuh dari lahir kan? Berdiri. Stand up and be healed. Berdiri dan berjalanlah. Wow. He could actually do something about it. Dia bisa melakukan sesuatu. Itulah fungsi karunia. Kenapa ya? Kalau kasih, kita pilih kasih. Apakah dengan pilih kasih terhadap kasih kita itu penuh kasih? Jangan pernah kita terima Tuhan itu hanya sebagian. Tuhan itu maha kasih, Tuhan itu maha kuasa. Jadi karena itu saya menantang diri sendiri, saya percaya karena ini adalah conviction atau keyakinan hati. Bahwa kalau 9 buah roh itu hukumnya wajib, 9 karunia dalam hidup saya juga hukumnya wajib. Saya mau mengalir di 9-9-nya, karena 9 ini bukan tentang saya. 9-9 ini ada kebutuhannya. Kalau bahasa bisnis itu ada marketnya di luar sana. Berarti ada orang yang membutuhkan, ada orang yang memerlukan. Makanya ditulis ini ada rupa-rupa karunia, 1 roh. Ada rupa-rupa pelayanan, 1 Tuhan. Ada berbagai perbuatan ajaib, tapi Allah adalah 1 yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Lalu ayat 7, inilah palu godamnya kalau bicara soal tujuan karunia. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk apa? Kepentingan bersama, itulah manfaat karunia. Untuk kepentingan bersama, untuk membangun orang lain. Untuk membangun tubuh Kristus. Untuk membangun jemaat. Bukan merintis gereja saja maksudnya. Membangun kehidupan orang-orang percaya. Untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Untuk menjamah dan memenuhi Kornelius. Untuk membangkitkan si lumpuh di gerbang indah. Untuk menentang, untuk berani mengkonfrontasi seorang yang ilmunya tinggi, si Simon penyihir itu di zaman kisah para rasul. Bukankah Filipus pergi ke Samaria dan untuk bisa menyelamatkan Lydia, untuk bisa mengusir setan dari seorang hamba perempuan yang diisi dengan ahli tenung. Ini semuanya untuk kepentingan bersama. It's never about you, it's never about me. It's about everybody and somebody. Selalu tentang semua orang dan seseorang. Ya, tentang semua orang dan seseorang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sekilas sekarang saya akan bacakan. Sekali lagi saya akan jelaskan. Ke-9 karunia itu seperti apa. Sebab kepada yang seorang, roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat.
Dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ayat 8, kita masuk ke karunia supranatural yang pertama di 1 Korintus 12. Namanya, karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Ini bukan karunia hikmat. Hikmat bukan karunia. Hikmat itu adalah dasar daripada segala perbuatan kita. Karena permulaan hikmat ialah takut akan Allah. Permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Kitab Amsal mencatat dengan jelas sekali tentang hal itu. Jadi ini bukan hikmat. Takut akan Tuhan itu bukan opsi atau pilihan. Takut akan Tuhan itu absolutely. Ini kata-kata hikmat, bukan hikmat. Ini karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Harapkan ini terjadi dalam pelayanan Anda, nggak hanya pelayanan, tapi dalam kehidupan. Kata-kata hikmat itu apa? Kalau dalam hal pengajaran Anda bisa catat ya, kata-kata hikmat itu adalah begini. Susunan kata-kata yang tidak terduga dan belum terencanakan membentuk sebuah kalimat atau beberapa kalimat yang tiada duanya. Dan lain waktu ketika diulang lagi kalimat itu, sudah hilang khasiatnya. Ini juga bisa menyertai seorang pengkhotbah, sehingga kata-katanya tidak hambar. Jadi nggak seolah-olah seperti orang latah ketika berkhotbah. Tapi ini bukan karunia khotbah, ini karunia kehidupan. Seperti yang saya katakan tadi, 9 karunia ini saya yakini berguna untuk hidup kita sehari-hari. Kalau kasih 9 buah yang dicatat itu semua untuk kehidupan kita sehari-hari. Kenapa bukan karunia? Karunia juga lah ya, nggak hanya kasih. Sehari-hari kita juga perlu kuasa, peperangan rohani di mana-mana. Kebutuhan, rintangan, tantangan, misteri di depan ini. Ada banyak hal yang kita belum ketahui. Banyak hal yang belum kita dipersiapkan untuk itu. Sekalipun kita sudah sekolah baik-baik, sekalipun kita sudah persiapan diri. Saya percaya karunia-karunia ini untuk kehidupan sehari-hari juga. Untuk bisnis Anda. Dalam parenting membesarkan anak. Wow, dibutuhkan seorang papa atau mama yang berkata-kata dengan hikmat. Untuk bisa meyakinkan anaknya ke jalan yang benar atau meninggalkan jalan yang sesat. Berkata-kata hikmat kalau dalam hal pengajaran seperti tadi. Suatu kata-kata yang tidak panjang. Tapi kata-kata itu begitu penuh. Seolah-olah bahkan seperti puisi atau bersanjak. Suatu kualitas, satu dunamos di dalam kalimat-kalimat. Seolah-olah orang lain perlu setengah jam untuk menjelaskan, Anda 10 menit penuh protein semuanya. Tidak ada lemaknya sama sekali. Orang lain perlu 5 kali khotbah bagi pengkhotbah. Setengah khotbah Anda lebih susah dicatat. Bukan karena membingungkan, begitu mendalam. Harus dengar rekamannya. Anda harus ulang-ulang lagi baru menangkap. Bukan menangkap, mengerti maksudnya. Baru setelah itu, setiap kalimat itu, kata-kata itu bisa Anda selami sedalam-dalamnya. Itu karunia loh itu. Bahkan kalau perlu setiap akhir katanya itu merema dengan kalimat berikutnya, itu bukan karena perencanaan matang-matang. Itu karena Tuhan berbicara demikian rupa sampai 10 kalimat aja bisa menjawab 10 tahun pergumulan saya. Kayaknya 10 tahun pergumulan saya di masa lalu ini terjawab semua dengan 10 kalimat dari mulut hamba Tuhan. Atau dari mulut orang Kristen itu. Dan 10 tahun ke depan seolah-olah semua ini jadi bekal. 10 kalimat itu bisa menjadi 100 khotbah tersendiri. Saya minta karunia seperti ini. Saya selalu mengharapkan Tuhan memberi. Tapi bukan hanya itu. Kalau itu bicara tentang karunia berkata-kata hikmat untuk pengajaran. Kalau untuk permasalahan, problema yang kita hadapi. Di kantor contohnya. Ya, bayangkan, kalau Anda datang dengan peluru penuh, bisa-bisa lewat kalimat dan kata-kata Anda, itu justru terbuka solusinya. Loh, kalau menurut saya ya, saya rasa itu permulaan masalahnya di sini. Harusnya jalannya simple sih. Kalau kita lihat ya, masalah kita terakhir 3 tahun ini, kenapa kok sales tidak naik? Saya rasa begini, karena kita ini perlu memperbaharui atau meremajakan sesuatu. Apa? Cara kita salah.
Chemistry teamwork kita itu loh, tidak pas. Semua orang pintar-pintar tapi semua mau menonjol sendiri-sendiri. Nggak ada yang mau jadi juara duanya untuk menopang yang lainnya. Saya rasa terlalu berbakat semuanya ini. Jarang yang mau untuk mengalah untuk menang. Kalau Anda bicara gitu sebagai direkturnya, manajer bahkan, kalau Anda bicara gitu ke atasan, tiba-tiba mereka berkata, iya betul juga ya. Ini bukan perspektif. Mungkin Anda tidak bisa memikirkan seluas atau sedalam, sepanjang, sejauh itu. Tapi tiba-tiba ketika Anda berbicara, Anda sendiri merasa, wow, kok bisa ngomong gitu ya aku? Itu berkata-kata, karunia berkata-kata dengan hikmat. Ini luar biasa. Kalau orang counseling, yang biasanya butuh 3 jam. Anda bisa berkata, Bu, saya mengerti sekarang. Bukan sok tahu nih, setelah kita mendengarkan. Kalau ilmu counseling kan begitu, harus mendengarkan dulu. Bisa jadi orangnya ngomong sejam, Anda cuma 10 menit berkata, Ibu, masalahnya sederhana Bu. Ibu harus mengampuni. Kalau sederhana dia berkata, cuman gitu doang, ngapain gua datang? Tapi kalau Anda ngomongnya itu pas, tepat persis seperti yang dia alami. Dia akan berkata, tiba-tiba dia berkata, iya ya. Kalau ngampuni kan selesai nih hubungannya, nggak berakhir cerai. Saya nggak tahu ya, ini hanya di luar kepala saya ngomong apa adanya. Saya ngomong apa yang muncul seketika. Tapi aplikasinya ini panjang. Saya nggak bisa ceritakan satu-satu, kasih ilustrasi satu persatu, karena Roh Kudus nggak bisa dibatasi begitu. Setiap orang, dia akan berkarya secara penuh. Tapi sekarang mulai mengerti ya, berkata-kata dengan hikmat itu seperti apa. Lalu di ayat 8 kita lanjutkan, dan kepada yang lain, Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Berkata-kata dengan pengetahuan sekali lagi tidak sama dengan karunia pengetahuan. Pengetahuan bukan karunia, permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Pengetahuan yang ditambahkan seperti sekolah ya harus belajar. Pengetahuan firman Tuhan ya harus berani merenungkan firman. Baca berapa pasal sehari, gak usah digembar-gemborkan. Aku baca banyak Alkitab loh. Aku puasa seminggu sekali, kita nggak usah show off maksudnya. Kalau Anda mau menimba pengenalan akan Allah, pertanggungjawabkan dulu Alkitab di tangan Anda. Sudah dibaca atau belum? Sudah direnungkan atau enggak? Kalau yang itu pengetahuan berdasar kerajinan, itu bukan karunia. Yang rajin yang dapat, yang malas nggak tahu apa-apa. Tapi karunia berkata-kata dengan pengetahuan ini lain loh. Ini seperti Petrus terhadap Anania Safira. Kok tahu mereka nipu uang? Mereka ngaku-ngaku persembahannya segitu. Sebelum dipersembahkan juga uang mereka, gereja nggak minta. Tapi ketika mereka datang, pengakuan mereka adalah ini 100%-nya. Petrus berkata, berbohong, berdusta itu dosa. Mereka nggak tobat. Sudah ketahuan lewat karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Petrus bisa tahu sesuatu yang tidak ada manusia bisa tahu kecuali mereka suami istri yang telah konspirasi. Untuk membohongi umat Tuhan. Karena mereka ingin jadi ternama. Persembahannya orang ini loh. Dia punya apa dikasihkan semua ke Tuhan Yesus. 100% dipersembahkan untuk misi. Dia kepingin disanjung tinggi. Mungkin kepingin posisi di gereja mula-mula. Tapi ketahuan. Karena Petrus berkata, hey, kenapa kamu mendustai Roh Kudus? Roh Kudus beritahu aku, ini kata-katanya. Itu bukan semua hasil penghasilan yang kau akui. Emangnya gereja minta? Enggak. Tuhan minta menuntutmu? Tidak juga. Kenapa kamu datang ke gereja? Turis ini adalah 100%-nya. Enggak perlu. Jangan kira persembahan itu seperti ngetips Tuhan ya. Persembahan itu worship. Yang Tuhan inginkan bukan duitnya atau uangnya. Yang Tuhan inginkan kejujuranmu. Kamu bohong. Sebentar lagi. Nah itu sudah bukan pengetahuan, kata-kata pengetahuan. Itu sudah nubuatan. Orang di sebelah sana. Anak-anak muda itu akan menggotong mayatmu. Bum, mati dia. Elisa juga punya kata-kata pengetahuan. Gara-gara Elisa, orang Israel gak pernah bisa kalah. Raja di sebelah sana, raja musuh dari bangsa lain yang tidak takut akan Allah, merancangkan semua jebakan untuk membunuh, untuk mengalahkan orang Israel dalam peperangan. Nggak pernah bisa lancar, nggak pernah rencananya bisa dijalankan. Kenapa? Apa yang raja ucapkan dalam ruang meetingnya, bahkan di ruang tidurnya, semua diutarakan oleh Elisa kepada raja Israel.
Sampai-sampai di antara mereka sendiri panik. Siapa mata-mata? Siapa mata-mata? Siapa di antara kita ini yang selalu membocorkan intelijen negara? Sampai-sampai mungkin ada yang akan dibunuh segera kalau dicurigai. Akan ada yang mati konyol difitnah. Tapi tiba-tiba di antara mereka tahu, karena Elisa ternama. Jangan lupa Baginda, di sebelah sana ada seorang nabi yang penuh dengan kata-kata pengetahuan dari Tuhannya. Nggak mungkin dia bisa tahu. Dalam pelayanan juga begitu. Dalam pelayanan, kadang-kadang pada waktu saya mendoakan seseorang, hari-hari ini, atau di zaman pandemi, secara online, ada waktunya, saatnya, ketika hati saya terbuka, Roh Kudus itu beritahu saya sesuatu, dan itu tepat kepada orang yang saya sampaikan pesan kepadanya. Padahal saya tidak tahu orang itu mengalami apa. Apalagi kalau sekarang kita dibatasi dengan yang namanya layar, hanya screen saja. Orang lain bisa lihat kita, saya nggak bisa lihat orang lain. Untuk saya bisa tahu pergumulan mereka, itu adalah karunia, itu bukan dari saya. Karena semua pengetahuan saya sebagai manusia tidak mungkin tahu hal-hal itu. Karena manusia tidak maha tahu. Bayangkan kalau dalam kehidupan kita, berkata-kata dengan pengetahuan ini berfungsi. Wow, nggak ada di antara kita yang akan terjebak lagi. Musuh tidak bisa memasang perangkap sama kita. Karena orang yang peka akan selalu mengalami tuntunannya. Saya rasa kita boleh minta loh untuk kehidupan kita. Ya nggak usah minta sesuatu yang keluar dari nafsu. Beritahu aku ya, kapan dolar naik, kapan dolar turun, kapan harga naik, kapan harga turun. Ya bisa sih kita minta sama Tuhan. Tapi kadang-kadang Tuhan juga nggak tentu memberikan mentah-mentah seperti yang kita inginkan. Karena Tuhan itu tidak bisa dimanipulasi. Yang pasti hiduplah untuk mengejar kasih. Kalau engkau mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan. Orang peka itu nggak ada ruginya. Dia peka untuk kerajaan Tuhan. Dia sendiri bisa peka kok. Untuk hal-hal yang sifatnya mungkin tidak berkenaan langsung dengan kerajaan. Saya kasih contoh ya. Ini bukan kata-kata pengetahuan, tapi sekedar sebuah kepekaan. Ada waktunya ketika saya ada sebuah janjian nih ceritanya. Misalkan nanti pukul 4 ketemu sama siapa. Kalau kita habis melayani orang ya, masih dalam wifi-nya itu masih kenceng sekali dari sorga. Setelah amin gitu, saya itu bisa kerasa. Saya rasa itu bukan Roh Kudus, tapi roh saya aja yang tiba-tiba dibuat lebih peka. Saya bisa tahu nanti jam 4 itu batal. Beneran batal. Tapi saya juga hati-hati terus gak cerita-cerita sama orang, ya bener kan batal kan, tujuannya apa untuk membuktikan diri. Sisa-sisa peka, afterglow dari lampu yang nyalanya, wattnya besar. Kalau kita melayani orang lain kerajaan Tuhan dan kebenarannya, kita sendiri akan dapat remah-remahnya. Masih ada sisa peka, seperti lampu yang wattnya besar, lampu lapangan contohnya. Kalau kita matikan penerangan itu, masih ada sisa-sisanya, itu masih cukup waktu untuk kita lari dari lapangan itu, keluar lewat pintu, atau pergi ke parkiran. Sisa-sisa pekanya itu loh, bisa jadi rezeki buat seseorang. Asal jangan jadikan pelayanan, nanti buka PO nubuatan. Jangan, kan tujuannya bukan itu, untuk kepentingan bersama. Simpan apa yang menjadi milikmu itu untuk dirimu. Bersyukurlah dan syukuri itu. Dan katakan, Tuhan terima kasih untuk remah-remah atau sisa-sisa peka ini yang memelihara aku, ini yang ditambahkan oleh Tuhan. Terima kasih Engkau meluputkan aku dari membuat kesalahan terbesar dalam bisnisku. Terima kasih Engkau memberikan kepadaku ya Tuhan Yesus kemampuan untuk bisa memelihara keluargaku. Sebagai parenting juga saya punya banyak pengalaman, kalau saya ceritakan satu persatu gak habis ini. Bisa-bisa saya terus berkhotbah sampai besok subuh hari. Lalu jangan sampai ada yang jatuh seperti Eutikus dari tingkat berapa itu, lalu mati di bawah nanti. Paulus kan bicara semalam-malaman. Gak ditulis di Alkitab dia ngomong apa, tapi pasti dia training anak-anak Tuhan. Dia pasti lengkapi dengan semua pengenalan akan Allah yang kaya di dalam pelayanannya. Kalau saya cerita satu persatu juga mungkin tidak habis-habis. Tambahkan satu lagi aja. Ada waktunya saya panggil anak-anak saya dan saya berkata,
Papa tahu apa yang kamu gumulkan. Saya ucapkan. Itu bukan sesuatu yang umum ya. Contohnya gini, Papa tahu kamu lagi sedih ya. Sedih itu kan banyak. Sedih itu gimana, kapan, karena apa. Namanya perasaan orang kan fluktuatif. Kalau cuman sedih doang, banyak aja kebetulannya. Tapi saya kan gak bisa cerita. Baik sebagai pendeta, hamba Tuhan, gembala, sebagai rekan, atau bahkan sebagai ayah. Saya gak boleh cerita apa yang confidential ya confidential, apa yang rahasia ya rahasia. Tapi dalam parenting kami, ada waktunya ya, sisa-sisa afterglow setelah saya saat teduh. Secara pribadi, saya panggil anak saya. Atau lewat mimpi Tuhan memperingatkan sesuatu atau memberitahu sesuatu. Saya beritahu sama mereka, nak, kamu bergumul dengan ini. Pada hari ini, kamu ngomong begini, kamu alami ini. Dia tercengang dan berkata, kok Papa tahu? Lalu kami berdoa sama-sama. Saya ngomong begitu bukan untuk membuat anak saya wow, untuk mencari kekaguman manusia. Enggak, jelas sebagai ayah atau papa, saya ingin bantu putra-putriku dalam pergumulan mereka beranjak dewasa. Apakah enak punya karunia begitu terus? Ya enggak. Karunia itu bukan berarti sesuatu yang menghantui. Switch on, switch off. Kita itu lebih baik hidup normal-normal aja mendarat. Saya di rumah enggak terus super spiritual gitu, enggak. Mereka tahu saya takut akan Tuhan, saya dekat sama Tuhan. Ya enggak ngaku-ngaku nih, biar Tuhan yang ngakui apakah saya dekat atau enggak. Saya enggak berani ngaku, saya tarik kembali kalimat itu. Dan mereka tahu saya cinta Tuhan dan saya berusaha. Apakah seorang ayah harus jadi nabi di rumahnya? Apakah itu mengenakan? Tahu segala sesuatu? Ya enggak tahu sih. Kalau kita tahu segala sesuatu kan kita Tuhan, kita maha tahu. Kan ada ruang untuk anak kita ngaku, anak kita datang ke kita, cari nasihat. Enggak selalu kita tahu. Tapi tidak ada salahnya roh kita itu peka. Berkata-kata dengan pengetahuan. Itu luar biasa dan sangat indah. Wow. Saya harap Anda belajar sesuatu. Ini baru 2 dari 9. Baru 2 dari 9. Kok saya merasa terlalu banyak yang harus dicerna. Jadi saya rasa saya nggak akan selesaikan semua 9-9-nya. Mungkin kita nanti reserve di lain waktu. Saya akan menjelaskan ke 9-9-nya. Tapi 2 ini dan penjelasan tadi sebelum di atasnya cukup PR buat Anda untuk mulai melaksanakan dan melakukan firman Allah. Saya bacakan aja ayat-ayat berikutnya. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membeda-bedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Begini saja. Untuk Anda yang menerima pengajaran ini, dan saya berikan 2/9, dan penjelasan sebelumnya, bagaimana kita hidup sebagai orang berkarunia, atau bagaimana kita mengejar karunia-karunia itu. Mulai dengan ini, kalau Anda rindu mengenal lebih, coba cari ya. Sekarang zamannya semuanya itu online gampang. Cari buku saya yang bernama Holy Spirit, My Best Friend. Di sana saya tuangkan pengenalan dan pengalaman saya dengan Roh Kudus, termasuk karunia-karunia dan buah-buah roh itu, bagaimana mereka bersinergi, saya jelaskan di situ. Tiba-tiba saya ingat aja, buku itu banyak menjelaskan. Dan saya yakin di lain kesempatan saya pasti akan menjelaskan sisanya. Tapi saya rasa kalau sekarang saya terlalu dalam, kita barusan ke matematika langsung lompat kalkulus. Nanti banyak sekali, malah justru firman yang ditaburkan itu tidak tersiram dengan baik. Karena kita punya PR, selesaikan dulu, baru kelanjutannya, perkembangannya. Holy Spirit, My Best Friend itu dalam 3 bahasa sudah diterjemahkan. Yang Inggris ada, yang Chinese ada, yang bahasa Indonesia juga ada. Itu saya tulis sendiri. Holy Spirit, My Best Friend.
Ya, Anda bisa cari buku itu di online, Philip Mantova, dan Anda bisa membacanya, renungkan, dan apa yang saya kasih di sini bahannya, digabung dengan itu, secukup-cukupnya Anda untuk mulai berlari di dalam karunia.